Jawaban Nishimura memberikan janji. Semua, kenalin nama aku Putri Tari. Aku dari kelas 11 sosial 1. Di sini aku bakal membahas tentang salah satu pahlawan atau bisa kita bilang itu adalah salah satu tokoh yang berperan dalam memerdekakan Indonesia. Tokoh ini mungkin sangat unik bagi kalian ataupun baru kalian dengar, tapi dia sangat berperan penting dalam merumuskan naskah proklamasi Indonesia pada saat 1945. Jadi gak perlu lama lagi, kita bakal ngebahas tentang Tadashi Maeda. Ya, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dia merupakan Laksamana Angkatan Laut yang berasal dari Jepang. Maeda lahir di kota Kajiki, Prefektur Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898. Ayahnya Maeda adalah merupakan seorang kepala sekolah di Kajiki dan keluarganya merupakan keluarga keturunan kelas samurai. Maeda masuk ke Akademi Angkatan Laut Jepang saat usianya 18 tahun. Di akademi tersebut, Maeda mengambil spesialis navigasi pada tahun 1930. Ia telah berbakat Letnan 1 dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada saat itu. Sebelum perang, di dalam Angkatan Laut Jepang, Maeda awalnya merupakan staf khusus seksi urusan Eropa selama 1,5 tahun sebelum ditugaskan ke markas Angkatan Laut Ominato antara tahun 1932 dan 1934. Maeda berspesialis dalam hal-hal terkait dengan Jerman. Istri Maeda meninggal saat dia bertugas, dan sampai sisa hidupnya Maeda masih menjadi duda. Maeda ditunjuk menjadi ajudan Laksamana Muda Sonosuke Kobayashi dan menemaninya ke Britania Raya sebagai bagian kontingen perwakilan Jepang ke koronasi Raja George ke-6 pada tahun 1940. Maeda ditunjuk menjadi atasan Angkatan Laut untuk Belanda, dan setelah Jerman Nazi menyerbu Norwegia dan Denmark, Maeda memperingatkan pemerintah Belanda bahwa Jerman akan menyerbu Belanda selanjutnya. Awal mula Tadashi Maeda ke Indonesia. Pada bulan Oktober 1940, Maeda ditugaskan ke Indonesia. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Maeda ditugaskan ke sana untuk menegosiasi perjanjian dagang dengan pemerintah kolonial, terutama untuk memberi minyak untuk Jepang. Selain perdagangan, Maeda juga ditugaskan membangun jaringan mata-mata di Indonesia dengan membantu warga sipil Jepang seperti Shigetana Shijima. Maeda dipanggil kembali ke Jepang di pertengahan 1941, di mana ia kembali bekerja di seksi urusan Eropa. Akhirnya menuju kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Radio Asia Raya mengumumkan kekalahan Jepang. Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita ini kemudian tersebar luas di seluruh kalangan pemuda dan rakyat Indonesia. Mereka ingin melaksanakan kemerdekaan Indonesia karena status pemerintahan yang kosong terjadi di Indonesia. Peristiwa akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda seperti Soekarno menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan mendesak mereka segera membacakan proklamasi. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, akhirnya semua setuju. Proklamasi dibacakan di luar janji Jepang, yakni 24 Agustus. Di hari yang sama, untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Namun, ketika tiba dari Rengas Dengklok ke Jakarta, hari sudah larut. Pada pukul 10 malam, rombongan tiba di Hotel The
Thus indoors, mereka akan memesan ruangan untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Sayangnya tempat itu sudah ditutup. Para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka lalu menghubungi seorang perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati atau berempati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia pun mengizinkan rumahnya untuk menjadi tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi. Maeda merupakan kepala perwira Kaigun, sehingga rumah Maeda tergolong aman jika dijadikan tempat perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia menuju akhir hidup Tadashi Maeda. Meski begitu, perannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia membuat Laksamana Maeda harus menerima konsekuensi yang cukup serius. Setelah Indonesia merdeka, Laksamana Maeda ditangkap oleh sekutu dan harus menekam di penjara hingga 1947 karena dinilai sebagai pengkhianat. Seusai dibebaskan dari penjara, Laksamana Maeda kembali ke Jepang dan harus menghadapi pengadilan militer. Akhirnya Maeda meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 di Jepang. Tadashi Maeda merupakan seseorang yang harus patut kita teladani. Tetap bagian penting dari perumusan proklamasi Indonesia ada bagian penting dalam kemerdekaan Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari profil atau biografi seorang Laksamana Muda Tadashi Maeda atau Maeda Tadashi.